TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Sapa Sulsel kembali menyapa Anda di hari ini, di hari Rabu ya. Ini sudah pertengahan pekan, ini sedikit lagi Anda sudah berakhir pekan lagi nih. Tapi sebelum itu kita berbagi informasi dulu pagi ini yang semoga dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Ada saya Nana Rundana akan menemani Anda 30 menit ke depan. Nah saudara, berbicara mengenai kendaraan, ini kendaraan masa depan, selain makin hari desainnya makin futuristik, namun juga kebutuhan utama kendaraan masa depan ini adalah yang paling penting adalah hemat energi. Nah, ini ada sekelompok mahasiswa yang berhasil menciptakan mobil hemat energi. Kabarnya mobil mereka ini dapat berjalan hingga 150 km, namun hanya menggunakan 1 liter bahan bakar saja. Waduh, luar biasa bukan? Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut dengan para kreatornya ini, kita lihat dulu seperti apa prototipe motor atau mobil mereka. Ini dia nih saudara. Wow, ini kalau kita lihat kapasitasnya ada berapa penumpang ini? Ada Untuk mobilnya sendiri dibuat untuk 1 seat. 1 seat dulu ya. Oke, namanya ini mobil sporty nih sepertinya untuk balap-balap. Oke, langsung saja tadi udah ada cuplikan jawaban dari narasumber saya pagi ini. Saya perkenalkan yang pertama ada Fadlan Furqani. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelah sana ada Irwan Fathar. Selamat pagi, apa kabar? Baik. Baik ya. Wow, inilah saudara tim pencipta mobil hemat energi dari Universitas Hasanuddin. Kalian dari Fakultas Teknik berarti ya? Iya. Teknik jurusan apa? Kalau kami dari jurusan mesin, Mesin. Oke. Semester berapa? semester 7. 7. Sekalian berdua seangkatan. Wow, luar biasa. Nah, ini nih saudara, para pencipta mobil hemat energi dari Unhas. Nah, prototipe mobil mereka ini bisa berjalan sampai 150 km per jam hanya dengan menggunakan 1 liter bahan bakar. Tapi kalian ini membuat mobil seperti ini dalam rangka apa sih sebenarnya? Apakah ada tujuan penelitian atau misalnya hanya kegiatan ekstrakurikuler atau untuk ikut kompetisi atau apa gimana nih? Sebenarnya untuk pembuatan mobil ini sendiri kita dibawahi oleh himpunan mahasiswa mesin dengan tim khusus namanya Aggressive. Oke, Aggressive. Iya, kepanjangannya itu Is Green Car for Indonesian Future. Nah, di mana di awalnya itu berorientasi pada lomba memang, lomba nasional yang diadakan oleh Kemenristek itu sendiri. Di mana sekarang dikenal dengan nama kontes mobil hemat energi yang dilakukan yang diadakan tiap tahun Oleh Kemenristek Dikti. Iya, Kemenristek Dikti, di mana ini diperlombakan bagaimana mencari mobil yang hemat energi. Di sini perlombaannya ada 2 kategori ya. 2 kategori. Itu ada urban dengan prototype. Itu yang membedakan dari dimensi mobilnya. Kalau yang prototype itu dibuat seaerodinamis mungkin, kecil untuk mengurangi arah gesekan, guncangan, iya, dan sebagainya. Kalau misalkan urban itu sendiri, dimensinya dibuat semacam mobil, iya, kendaraan kota dan sebagainya. Yang kalian buat adalah Urban. urban. Dan tiap kategorinya itu ada tipe-tipe penggunaan bahan bakarnya itu sendiri. Mobil kalian menggunakan bahan bakar apa? Kalau kami iya, Octane 98. Nggak salah nih. Oke. 92 ya? 92. Oh, Kamu mungkin selama pembuatan mobil cuma datang lihat-lihat kali. Ini kok nggak hafal banget sih. Karena saya kebetulan non-technical division. Jadi saya yang head dari apa? Justru kamu malah leadernya ini ya. Iya, Oke. tapi non-technical. Jadi di bawah Kamu justru yang mengawasi semuanya begitu, melihat dari jauh atau bagaimana? kan kita terbagi 2. Satunya technical division, satunya non-technical. Nah, non-technical saya yang pegang itu membawahi HR,
marketing, sama sponsorship dan finance. Dan kebetulan untuk teknikalnya untuk lebih mendalam teman saya. Oke, berarti si Irwan ya. Oke, Iya. kalau begitu saya berbincang ke Irwan. Irwan, ini butuh berapa lama kalian bisa menciptakan sebuah mobil dengan berkemampuan bahan bakar hanya menggunakan 1 liter tapi menjangkau 150 km? Ya, jadi awalnya ini kami kerjanya dari ya 1 tahun yang lalu mulai merancang ini kendaraannya, mulai dari desain kendaraannya, terus lanjut beberapa bulan kemudian kami mulai buat frame-nya, mulai lakukan riset di mesinnya. Terus beberapa bulan sebelum launching kemarin kendaraan kami sudah selesai, terus kami lakukan pengujian terus untuk kendaraannya. Jadi dan kemarin pas sebelum launching kami dapat 150 km per liter. Berarti 1 tahun, sebelum kalian merakit atau Iya. membuat mobil ini begitu ya. Iya. Ada berapa orang sih yang terlibat dalam pembuatan mobil ini? Jadi untuk tim Aggressive sendiri kami itu ada 7 orang, tapi di luar 7 orang itu ada beberapa anggota lagi yang masuk dalam Aggressive. Berarti total, Total timnya ini ada 15 orang. 15 Iya. orang. Oke. Nah, itu dia saudara. Ini ada foto lagi. Kita lihat bersama-sama mobil dari adik-adik kita dari Aggressive. Iya. Ini adalah mobil yang mereka ciptakan sepanjang 1 tahun mereka merakitnya bersama dan sudah diuji coba dengan menggunakan bahan bakar Oktan apa tadi namanya? 9 oktan? Oktan 95. Oktan 95. Oke, maklum ya orang awam ya. Oktan 95 dan ini bisa dapat melaju sampai 150 km. Oke, terbuat dari apa sih ini komponen-komponennya mulai dari mesin sampai bodi mobilnya? Oh, kalau dari frame-nya sendiri, Frame itu yang mana? frame itu yang rangkanya, Oke, rangka rangkanya. utamanya itu kami gunakan aluminium hollow. Jadi terus untuk bodinya sendiri ini kami buat dari fiberglass. Kami memilih fiberglass ini karena untuk meringankan bobot bodi kendaraan sendiri. Terus untuk dari mesinnya kami gunakan mesin Supra X125. Jadi ini pemilihan komponen-komponen ini untuk tujuan kami ini untuk buat kendaraan yang kami buat ini seringan mungkin sehingga kita bisa mendapatkan efisiensi pada kendaraan yang tinggi. Baik, jadi ini mobilnya apa saudara menggunakan bodi bahannya ini sangat ringan begitu Iya. karena dari fiber. Tapi kalau dibandingkan mobil komersil itu mereka itu pakai bahan apa sih untuk bodinya? Sebagai supaya pemirsa juga punya gambaran. Kalau dari bodi kendaraan biasanya itu mereka kan frame-nya itu besi semua ya, besi semua, terus didempul besar-besar. Kalau kendaraan yang kami buat ini full dari fiberglass, jadi nggak ada ini rangka untuk penopang bodi kendaraannya. Jadi memang sangat ringan Iya, begitu. ringan. Oke, menarik ya saudara. Ternyata mereka juga menggunakan bahan yang berbeda dengan mobil-mobil komersil pada umumnya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Nanti kita akan tanyakan kira-kira untuk membuat mobil dengan kemampuan irit bahan bakar seperti ini mereka menghabiskan biaya berapa sih? Nanti kita tanyakan di segmen kedua. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan masih dengan perbincangan seru kami pagi ini bersama teman-teman dari Agresif, yaitu Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin Universitas Hasanuddin yang menciptakan mobil hemat energi. Mobil ciptaan mereka, saudara, ini dapat melaju sampai 150 km dengan hanya menggunakan 1 liter bahan bakar saja. Dan ini ada video untuk Anda, kita lihat seperti apa pembuatan mobil mereka. Nah, itu dia saudara, sekilas proses pembuatan dari mobil hemat energi yang diciptakan dari teman-teman jurusan Teknik Mesin Universitas Hasanuddin. Tadi kita lihat bersama, ini ada mesin yang dicopot dari motor, bukan sih itu? Iya. Oke, saya ke Irwan dulu. Irwan, ini emang mesin motor yang dipakai? Iya, kami gunakan mesin motor biar kendaraan yang kami gunakan ini biar bisa kan tujuan tadi untuk ringan. Terus jadi kami gunakan mesin motor biar bobot kendaraan dari kendaraan kami ini bisa ringan. Jadi kami gunakan kami cari mesin yang bisa efisien, penggunaan efisien pada motor yang komersial di pasaran itu. Kami cari yang paling hemat dari pemakaian bahan bakarnya, terus kami gunakan itu, kami aplikasikan di kendaraan kami. Oke, berarti ada memang melakukan modifikasi, Iya. begitu. Iya. Tapi kalau bisa dibocorkan sedikit, apa sih sebenarnya yang kalian lakukan terhadap mesin motor itu sehingga bisa digunakan untuk kendaraan roda 4 dan bisa mencapai 150 km hanya dengan 1 liter bensin? Karena kalau 1 liter bensin pun cuma sampai Maros sih kayaknya itu ya. Oke, bagaimana ceritanya? Jadi yang kami lakukan itu riset pada bagian engine control unitnya. Jadi engine control unit itu merupakan seperti otak mesinnya. Jadi kami lakukan manipulasi pada ECU-nya tersebut. Jadi kami atur bagian tekanan, pressure, terus atur bahan bakar yang masuk ke mesinnya, gitu. Oke, engine control unit. Iya, Oke, ECU. ini cuci otak mesin ini. Istilahnya kayak gini nih. Oke, saya kembali ke Fadlan. Fadlan, butuh berapa biaya yang kalian habiskan dalam pembuatan atau proses pengerjaan mobil hemat energi ini? Untuk biayanya sendiri kita agak survive sebenarnya di awal. Karena ini kan butuh modal yang bukan kecil ya dibilang. Soalnya kan ada beberapa part yang memang harus dibeli di awal, dan apalagi kita yang kayak belum ada sponsor, dan apalagi yang di Makassar industri yang terkait belum terlalu mendukung secara ininya. Jadi yang kayak agak susah untuk mencari sponsor secara finance maupun in kind. Dan untuk biayanya sendiri kita habis untuk frame-nya itu sendiri kan kita menggunakan aluminium hollow. Dan aluminium hollow itu sendiri yang kita gunakan kebetulan agak unik ya, soalnya yang kayak beda dari
industri yang ada di Makassar, dari ketebalannya dan sebagainya. Jadi kita agak susah cari di Makassar, jadi kita pesan dari luar. Dan dari pengirimannya pun menghabiskan biaya dan sebagainya, dari ban dan sebagainya. Untuk aluminium hollow-nya pun kita habis 2 jutaan lebih ya. Dan untuk mesinnya itu sendiri pun yang kayak belum ada, yang kayak kita susah untuk mencari benar-benar dari mesinnya. Jadi untuk pengadaan mesinnya kita harus beli 1 motor utuh. Oke, dan kalian bongkar lagi motor itu. Kemudian kita bongkar. Oke, sayang ya. Iya. Kenapa nggak pakai motor dosennya saja yang dibongkar? Pasti dosennya setuju aja kok itu demi memajukan karya mahasiswa saya kayak gitu kan. Jadi total kalian menghabiskan berapa biaya? 30 jutaan lebih. Oke, puluhan juta juga Dari ya. kendaraan. Wow, luar biasa. Tapi dalam 1 tahun akhirnya mereka berhasil menciptakan satu karya fenomenal untuk mereka juga ternyata. Dan ini pernah diikutkan kompetisi kah atau bagaimana ini? Ini sebenarnya untuk kompetisinya kan tiap tahun. Oke, oh iya ya. Tadi di awal sudah disebutkan. Oke. Nah, ini sudah Dan atau belum? Ini kita kompetisi pertama ikut tahun 2014. Dan itu tiap tahun ada kayak pembaharuan dan sebagainya. Makanya kita terus melakukan riset, maksudnya yang kayak setelah kompetisi ini pun yang kayak kita nggak berhenti sampai di sini. Yang selanjutnya di review kembali apa-apa yang perlu diperbaiki, dievaluasi dan Oke, kalian sudah menciptakan mobil ini beberapa tahun sebelumnya, mobil hemat energi, dan progres apa yang kalian lakukan atau dapatkan dari tahun ke tahun terhadap mobil ciptaan kalian? Karena kan untuk mencapai efisiensi penggunaan bahan bakar yang terbaik, itu kan ada beberapa faktor ya. Salah satunya dari berat, habis itu dari bentuk aerodinamis dan sebagainya. Nah, dari salah satu progres yang kita lakukan sebelumnya itu frame-nya menggunakan besi. Dan sekarang kita menggunakan aluminium hollow. Karena aluminium hollow ini sifatnya lebih ringan kalau dibandingkan dengan besi. Dan kekuatan untuk getarannya pun bisa terpercaya lah untuk penggunaan mobil 1 seat ini. Tapi ketahanannya bagaimana? Sama tidak dengan besi? Hampir ya. Untuk beban yang demikian. Oke, untuk beban 1 orang aman lah, pokoknya begitu ya. Iya. Oke, saudara, menarik sekali perbincangan mengenai penemuan mobil hemat energi yang dilakukan oleh teman-teman dari Teknik Mesin Unhas ini. Kita masih punya 1 segmen untuk membahasnya. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Buanglah sampah pada tempatnya. Tumbuhkan dan tanamkan rasa peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel dan melanjutkan perbincangan kita terkait mobil hemat energi karya dari teman-teman Teknik Mesin Universitas Hasanuddin. Kembali ke Irwan. Irwan, ini kan nanti kalian akan ikut kompetisi. Yang terdekat kompetisinya di mana dan kapan? Yang terdekat ini di Padang tanggal 27 November sampai dengan 1 Desember. Terus yang untuk yang 27 Desember di Padang ini dia untuk skala nasional. Untuk yang skala internasionalnya dia di Thailand. Dia nama kompetisinya Sial Eco Marathon. Oke, tapi sejauh ini persiapan kalian menuju kompetisi di Padang bagaimana? Untuk persiapan di Padang sih sudah
Sudah siap sekali. Tinggal kirim kendaraannya hari Kamis. Udah siap. Oke, hari Kamis pekan ini besok Iya. dong berarti ya. Iya, Besok besok. sudah dikirim ke Dikirim ke Padang Padang. dan kalian bersiap-siap untuk berkompetisi dengan para peserta dari seluruh Indonesia. Oke, kita belak-belakan nih. Siapa sih yang menjadi tandingan paling sengit di antara kalian? Untuk saingan yang paling sengit sih ya universitas-universitas dari Jawa. Nah, untuk juara tahun lalu itu dari mana? UGM Gajah terus Mada. ya untuk yang tingkat internasionalnya itu yang juara itu ya ITS. ITS, Iya, Institut paling Teknologi 10 November. Oke, tapi saya rasa kalian juga punya potensi begitu. Kita harus semangat dan lanjutkan perjuangan. Oke, nah ini apa namanya? Kamu di tim Irwan, ini kamu khusus menangani mesin atau kamu juga terlibat dalam membentuk dalam desain bodi mobil untuk menangani aerodinamisnya atau bagaimana? Atau semuanya punya job desk-nya masing-masing? Iya, semuanya punya tugasnya masing-masing sih. Kalau Furkan dia lebih ke non teknikal, kalau saya lebih ke teknikal, jadi bawahi ke dari engine, body, frame, semua vehicle dynamic, semua saya yang tenang. Terus di bawahnya ada lagi teman-teman yang masing-masing. Oke, nah kembali ke Irwan. Irwan lagi. Fadlan. Bagaimana sejauh ini pendanaan kalian nih? Ini kan kalian dari proses pembuatan mobil kalian selama 1 tahun, ini membutuhkan dana yang tidak sedikit dan kalian juga akan berkompetisi keluar dari Makassar, nanti akan ke lintas provinsi dan nantinya juga akan ke internasional. Ini sejauh ini siapa yang sudah mendukung kalian? Misalnya kalau kurang bantuan, boleh disebutkan. Untuk saat ini, untuk sponsor partner kita itu ada 4 sebenarnya. Dan 2 diantaranya itu dari Ikatan Keluarga Alumni, Fakultas Teknik, dan IKA Teknik Mesin, Unhas. Untuk 2-nya itu, satunya dari PT Baruga Asri, dan satunya itu dari Tonasa Lain. Dan untuk mengantisipasi, karena yang kayak untuk sekarang industri Makassar kan masih agak susah sebenarnya, dan harapan kami untuk kedepannya kita lebih bisa merangkul dan company industri di Makassar lebih bisa paham lah dan lebih bisa mewadahi kreativitas mahasiswa itu sendiri. Di sisi lain kita punya manufacturing sponsor, diantaranya itu kita disponsori oleh PU Makassar, kemudian Kreasi Putra 71 dan Willow. Oke, berarti sejauh ini kalian mendapatkan support yang cukup optimal ya dari pihak-pihak yang melihat kinerja keras kalian begitu. Baik, tapi nanti setelah kompetisi ini apa rencana kalian terhadap mobil yang kalian ciptakan ini? Apakah akan ada rencana besar lagi atau bagaimana? Sebenarnya dari orientasi pembuatan mobil ini sendiri pun yang kayak ini bisa dilanjutkan sebenarnya. Dan dari pembuatan ini sebenarnya bisa merangkul teman-teman yang ingin mengambil tugas akhir di dalamnya. Karena di dalamnya itu sendiri pun ada beberapa bagian dari sistem pengereman, pemilihan bahannya, dari pembuatan chassis, bodi dan sebagainya, pembuatannya, pengujiannya dan sebagainya. Sebenarnya dari orientasi ini bukan hanya terhadap lomba, tapi bisa merangkul teman-teman yang ingin mengambil tugas akhir dan sebagainya. Dan untuk pengujiannya sendiri pun bisa yang berkelanjutan ya, untuk menghasilkan mobil-mobil yang lebih komersil mungkin, atau penggunaan yang kayak di mobil-mobil desa ke depannya. Baik, oke, ini berarti lebih kontributif lagi untuk ke masyarakat berarti ya, cita-cita besarnya. Oke, cita-cita ke depannya. Saya kembali ke Irwan lagi nih. Irwan, ini tadi kalau kita lihat video pembuatan atau perakitan mobil kalian, ini menggunakan mesin motor ya. Nah, ini kalau misalnya ada permintaan mesinnya itu tidak dikonversi untuk mobil, tapi tetap untuk motor, tapi lagi lebih irit untuk penggunaan berkendara dengan motor. Ini bisa atau bagaimana nih? Sebenarnya bisa juga, tetap bisa. Kan seperti yang tadi dibilang, kita atur di bagian engine control unitnya. Terus ya di situ kita mainkan
masukin nilai-nilainya, atur-atur tekanannya, terus sehingga dia dapat bahan bakar yang seefisien mungkin. Oke, jangan-jangan motor kalian juga sudah seirit mungkin yang ini. Oke, tapi kalau misalnya itu benar-benar terjadi, ada permintaan seperti itu, bagaimana dengan bahan bakarnya? Apakah oktan 95 tadi tersedia di luar sana atau bagaimana? Kalau untuk bahan bakarnya tadi yang kita gunakan kan oktan 95, itu dia setara dengan Pertamax. Jadi kalau untuk motor-motor komersil ya kan biasanya pakai yang premium, yang oktan 88. Jadi kembali lagi tinggal di setting di engine control unitnya, disesuaikan dengan bahan bakar yang kita gunakan. Oke, berarti saudara kalau mau motornya dikasih hemat begitu, langsung saja datang ke Irwan dan mesinnya dimodifikasi. Oke. Terakhir Fadlan, apa harapan kamu ke depannya terhadap pengembangan kreasi teknologi seperti ini? Harapan kami ya dari semua kalangan, institusi yang ada di Makassar maupun industri yang ada di Makassar dapat saling merangkul lah untuk membentuk suatu inovasi, karena yang kayak ketika kita mengikuti kompetisi dari tingkat nasional maupun internasional dan sebagainya, yang kita bawa bukan nama individu tetapi juga nama institusi terkait, Universitas Hasanuddin, dan juga nama kota, bahkan nama Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau misalkan kami hanya satu-satunya perwakilan dari provinsi tersebut. Jadi yang kayak harapan kami sebenarnya bagaimana para petinggi-petinggi dari institusi maupun industri terkait lebih dapat melihat dan lebih dapat berjalan bersama untuk mewadahi. Baik, nah itu dia harapan mereka, agar semua pihak bisa terlibat dan saling merangkul dan mendukung agar sekali lagi teknologi kita ini bisa berkembang dan ikut mengharumkan tidak hanya nama mereka tapi nama kita semua juga sebagai warga di Sulawesi Selatan. Terima kasih untuk Irwan dan Fadlan yang sudah berbagi inspirasi dengan kita di pagi ini. Sukses untuk kalian, semoga juara nanti di Padang ya. Dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.